DKI Jakarta mulai memasuki fase transisi PSBB dengan dibukanya sejumlah sektor perekonomian hingga tempat ibadah. Lantas apakah Jakarta siap dengan perubahan yang dilakukan secara bertahap? Nah, untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan pakar epidemiologi Universitas Erlangga, Laura Nafika Yamani. Selamat pagi Mbak Laura, bagaimana tanggapan Anda atas perpanjangan PSBB ini? Apakah langkah Pemprov DKI menurut Anda sudah tepat? Ya, selamat pagi Mbak Sarah dan Mbak Amel di CNN TV. Kalau menurut saya memang langkah yang diambil oleh pemerintah DKI itu merupakan suatu langkah simulasi ya. Jadi artinya ini kan dalam tahap masa transisi gitu ya. Jadi pelonggaran PSBB dengan membolehkan beberapa sektor itu bisa beraktivitas seperti normal gitu ya. Tetapi ini kan tidak dilakukan secara los, artinya kan masih secara hati-hati seperti itu. Jadi dari tahap transisi ini kita nanti bisa melihat apakah DKI itu akan lebih baik gitu kan, ataukah ada penambahan kasus gitu. Jadi dari masa transisi ini akan dilakukan evaluasi. Kemudian ke depannya apakah DKI Jakarta akan siap menghadapi kehidupan new normal sesungguhnya seperti itu. Jadi kalaupun nanti pada perjalanannya, perkembangannya ternyata ada peningkatan kasus, maka pemerintah daerah DKI harus bisa melakukan pengetatan seperti itu. Baik, lalu mulai Senin besok atau 8 Juni sebagian perkantoran hingga rumah makan akan dibuka. Lalu apa yang perlu diantisipasi dan menurut Anda apakah sosialisasi protokol kesehatan new normal ini sudah dijalankan dengan baik? Iya, saya rasa tahap untuk mengevaluasi masyarakat itu kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu sudah ada atau enggak, itu sebetulnya bisa dievaluasi ketika tahap PSBB ya Mbak ya. Jadi kalau pas tahap PSBB kemudian dilakukan survei gitu kan, masyarakatnya apakah patuh atau enggak. Nah, ketika didapatkan hasil survei bahwa masyarakat ini patuh, artinya tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk bisa menghadapi new normal itu lebih confident dibandingkan dengan ketika masyarakatnya itu masih banyak yang melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi kan intinya adalah PSBB itu membentuk suatu habit atau budaya dari masyarakat. Masyarakat harus paham apa sih kepentingan dari menerapkan suatu protokol kesehatan gitu ya. Oke, kalau kita boleh menengok kembali ke belakang, ini menurut Mbak sendiri langkah PSBB yang telah dijalankan sebelumnya oleh Pemprov DKI Jakarta dapat dikatakan efektif menekan penyebaran COVID-19 apa enggak, Mbak? Ya, kalau seperti yang dipaparkan oleh Pak Anies gitu, Gubernur dari DKI Jakarta, beliau menjelaskan bahwa memang kan sudah dilakukan evaluasi ya. Jadi seperti rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, ketika suatu area atau negara bisa menghadapi suatu kehidupan yang dikatakan sebagai new normal ya. Jadi new normal itu artinya tidak kembali normal, tetapi normal dengan tanda kutip. Artinya harus ada pengetatan protokol kesehatan yang dijalankan kan gitu. Nah kemudian ya mau nggak mau kan PSBB ini kan nggak akan berjilid-jilid gitu ya Mbak ya. Jadi memang ada sisi ekonomi yang diperhitungkan. Jadi jangan sampai dari sektor ekonomi itu menjadi terburuk gitu kan. Nah ketika indikator-indikator yang direkomendasikan oleh WHO seperti yang pertama adalah secara epidemiologis penyebaran penyakitnya seperti apa. Apakah sudah melandai seperti itu. Kemudian yang kedua, melihat dari fasilitas kesehatan yang dipunyai oleh daerah tersebut. Apakah sudah cukup gitu kan? Itu sebagai upaya antisipasi ketika nanti memang masyarakat beraktivitas di luar, kemudian ada penyebaran kembali gitu kan. Nah, ada penanganan kesehatan yang harus dilakukan, maka fasilitas kesehatan ini sangat penting untuk disiapkan. Kemudian yang terakhir adalah tentang surveillance kesehatan. Jadi untuk menghadapi suatu masa transisi atau kehidupan new normal gitu ya, jangan sampai pemerintah itu berhenti melakukan metode-metode 3T gitu ya. Jadi tetap harus menemukan kasus, kemudian men-tracing, kemudian melakukan treatment, isolasi, itu untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19.
Baik, lalu Mbak Lora kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN, menurut Anda apakah pengendalian COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah ataupun masyarakat sudah dilakukan dengan baik? Ya, kalau kita nggak bisa melihat secara nasional ya, itu harus diidentifikasi memang secara lokal gitu. Karena masyarakat kita itu kan masyarakat yang majemuk. Karakteristik dari masyarakat kita itu sangat bervariasi gitu ya. Jadi mungkin kalau yang sekarang PSBB yang dilakukan di DKI Jakarta itu sampai mencapai 3 jilid itu sudah berhasil gitu ya. Tetapi itu mungkin tidak berlaku di daerah yang lain seperti itu. Jadi kita harus betul-betul melihat karakteristik itu secara lokal. Jadi keberhasilan itu memang tergantung dari peran aktif masyarakat gitu kan. Karena intinya adalah kuncinya di masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu paham atas apa yang harus dilakukan pada masa pandemi itu, misalkan dengan menerapkan protokol kesehatan, bagaimana cara memakai masker, kemudian kapan harus memakai masker, kemudian harus menjaga jarak aman, cuci tangan, melakukan perilaku hidup sehat dan bersih dan sebagainya. Ketika masyarakat itu paham, kemudian menerapkan dengan sukarela gitu kan, artinya ya itu COVID itu bisa kita lawan secara bersama-sama. Tentunya memang didukung oleh pemerintah gitu ya. Oke, terima kasih Laura Nafika Yamani, pakar epidemiologi Universitas Airlangga yang telah bergabung bersama kami.